Gitu ke Bang Willy. Jadi kalau banyak yang bilang ini curi start kampanye. Belum ditetapkan sebagai calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG. Baru saja kita dengarkan sedikit cuplikan kaitan dengan isu berita yang masih hangat terkait dengan dilaporkannya Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem, karena diduga melakukan curi start kampanye. Sahabat AG dimanapun berada, jika mengacu kepada regulasi baik undang-undang maupun PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, maka perencanaan masa kampanye akan dilakukan pada tanggal 28 November 2003 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Artinya masa saat ini masih belum dikatakan masa kampanye. Sedangkan di PKPU terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden saja akan dimulai di tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023. Artinya ini masih belum pencalonan, apalagi masa kampanye. Artinya bagaimana sahabat AG? Artinya menurut analisa kami, selama tahapan pemilu terkait dengan kampanye belum diberlakukan atau belum masanya, maka setiap orang atau setiap kandidat berhak dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Anies Baswedan ke Banda Aceh. Ini barangkali yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, selama dia tidak melanggar aturan yang ada, sah-sah saja. Barangkali terkait dengan waktu, tempat, maupun keamanan dijamin, maka tidak ada persoalan bila mana kandidat calon presiden dan wakil presiden ingin melakukan satu kegiatan, baik kegiatan yang bersifat monologis maupun dialogis. Sahabat AG dimanapun Anda berada, melihat dari laporan yang dilakukan, maka ini sesungguhnya tidak ada persoalan terkait dengan laporan. Bila mana laporan tersebut memiliki atau memenuhi unsur adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu. Karena setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan itu dijamin oleh aturan. Maka yang menjadi titik fokus kita adalah apakah kemudian masa itu sudah ada atau belum. Nah, ini yang menjadi bahan kita ke depan bila mana ingin melakukan pelaporan terkait dengan satu kegiatan, maka kita harus paling tidak memahami aturan pelaksanaan pemilu dulu. Karena dikhawatirkan ketika ini terjadi maka
stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara tentu akan sedikit menjadi kisruh. Artinya ini setelah dilakukan pelaporan itu, maka banyak spekulasi-spekulasi yang muncul terkait dengan ada yang mengatakan A, B, C, dan seterusnya. Sahabat AG, setelah laporan itu dilakukan, maka yang kemudian titik finalnya tentu di Bawaslu sendiri, apakah kemudian Bawaslu akan menerima laporan tersebut, artinya meregister laporan tersebut atau tidak, tentu itu kewenangan Bawaslu. Tentu Bawaslu akan melihat dari sisi regulasi, sisi hukumnya. Kita akan menunggu, kemudian dalam waktu beberapa hari ke depan tentu Bawaslu akan mengeluarkan keputusannya setelah melakukan kajian terhadap laporan yang dilayangkan terkait dengan dugaan curi setar oleh salah seorang calon presiden. Ini masih calon presiden pun masih dilaporkan juga. Tapi kembali lagi, hak konstitusi orang untuk melaporkan sah-sah saja, namun lagi sekali kita harus memahami dulu aturan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri, baru kita bisa melakukan pelaporan dan seterusnya. Sahabat AG, barangkali ini sedikit analisa kami terkait dengan maraknya informasi dugaan curi star dari Anies Baswedan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.